Oke, pertama kita bicara tentang buku dulu deh. Bukunya yang akan kita gunakan sebenarnya nggak ada buku, karena sumber utamanya ya dari IPB itu. Cuman mungkin untuk tingkat dasar, pengetahuan dasar kalau kalian mau beli bisa beli yang Suparmoko 4 dan 5. Itu murah lah, dia di bawah 100.000, mungkin 50-an ribu gitu ya. Itu nanti akan memperoleh pengetahuan mendasar tentang apa itu penilaian sumber daya alam. Oke, kalau yang lain walaupun ditampilkan di sini, cuman sekali lagi bahwa setiap materi yang akan kita gunakan untuk pembelajaran itu ya terserak lah. Artinya kita tidak menggunakan buku yang khusus. Berbeda dengan mata kuliah yang lain gitu ya, bukunya khusus. Cuman kalau ini terserak, jadi mengambil dari sana sini, jadi mungkin lebih baik nanti ya itu tadi hanya menggunakan slide dari IPB. Oke, tapi sekali lagi kalau eh, mau apa namanya mau mempelajari buku pengetahuan yang mendasar, buku dari Suparmoko bisa menjadi salah satu rujukan. Buku nomor 1, Fauzi, itu karena ini IPB dia letakkan di 1 gitu ya, karena yang bikin IPB. Bolehlah dibuat, mungkin tapi nanti terlalu rumit dan detail. Artinya ini dari Fauzi bukan pengetahuan yang mendasar, bisa dijadikan referensi. Tapi sekali lagi yang paling mendasar adalah nomor 4 dan 5 gitu ya. Nomor 2 dan nomor 3 ya cukup tahu aja. Jadi kalau mau download silakan. Kalau ada kalau kalian bisa menemukan di internet, saya juga nggak punya bukunya nomor 2 dan 3 sebenarnya gitu ya. Nomor 4, nomor 5 saya punya bukunya. Nomor 2, 3 saya nggak punya, tapi kalau kalian dapat di internet, seharusnya juga bisa di-download di internet sih. Nanti kalian download aja. Oke, itu terkait dengan buku. Mungkin simpulannya terkait dengan buku sebenarnya kita tidak menggunakan satu buku pegangan. Jadi materi perkuliahan hanya menggunakan slide, referensi dari internet dan dari buku apapun boleh digunakan. Oke, itu terkait dengan buku. Berbeda saat saya mengajar yang lain gitu ya. Misalnya kalau saya sekarang mengajar matematika ekonomi, ada satu buku yang digunakan, buku utamanya Dumairi. Jadi setiap bab per babnya per pertemuan kita mengulas buku itu, gitu ya. Kemudian saya hari ini juga mengajar pengantar ilmu ekonomi juga, bukunya Mankiw yang Principles of Economics. Ya, kita mengulas itu, gitu ya. Jadi pertemuan per pertemuan, bab per bab kita berdasarkan buku. Tetapi ini agak berbeda. Materinya terserak, artinya tersebar. Jadi kita tidak menggunakan satu buku pegangan utama. Oke, itu terkait dengan buku. Kemudian sekarang terkait dengan penilaian. Penilaiannya adalah komponennya seperti ini. UTS UAS 30%, 30%, aktivitas 40%, aktivitas dibagi menjadi kehadiran, sikap, kemudian kuis, dan tugas. Kehadiran ada 8%, sikap 8%, kuis 8%, dan tugas 16%. Oke, nanti kita akan diskusi satu persatu, tetapi mungkin saya soroti yang tugas dulu. Nah, untuk tugas itu nanti ada tugas secara kelompok, oke, ataupun tugas secara individu. Nah, dulu sebelum ada pandemi itu tugas kelompok adalah melakukan field trip, mengunjungi sumber daya alam tertentu, biasanya hutan, kemudian melakukan penilaian. Kemudian hasilnya dipresentasikan, dan itu menjadi tugas kelompok akhir di mata kuliah ini. Cuman karena ini pandemi, dan lokasi kalian juga tersebar, belum direncanakan. Mungkin
nanti kita akan menggunakan semacam online field trip gitu ya. Entah menggunakan video atau entah menggunakan sarana apapun, tapi belum diputuskan. Nanti dilihat aja. Tapi intinya ya tetap mungkin tetap ada tugas kelompok nanti untuk membuat penilaian, cuman caranya bagaimana itu yang masih kami pikirkan. Kemarin sih sempat ditawari oleh BPPK menggunakan VR gitu ya, virtual reality. Cuman mungkin agak ribet dan kita mempertimbangkan antara keren-kerenan sama manfaatnya gitu ya. Keren sih kalau menggunakan VR gitu ya, cuman nanti manfaatnya ya apakah optimal atau enggak gitu yang masih menjadi pertimbangan. Tapi mungkin itu tadi, mungkin untuk tugas mungkin ada tugas kelompok nanti, cuman ada tugas individu juga. Oke. Ya, nanti saya selesaikan dulu, nanti kalau ada pertanyaan nanti di belakang aja. Nah, mengingatkan nilai UTS dan UAS seperti biasa, LJU dan jawaban rencananya nanti ujiannya bukan dalam bentuk paper karena itu tadi sih paper nanti buat penugasan saja. Kalau ujiannya bukan dalam bentuk paper, biasanya LJU-nya saya kembalikan. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Artinya kalau ada kesalahan koreksi nanti bisa kita challenge lah, kita perdebatkan dan sebagainya. Seperti biasa nanti saya akan berikan termasuk kunci jawabannya, dan seperti biasa juga tidak ada remediasi dan tidak ada tugas tambahan. Artinya nilainya ya itu. Kemudian untuk kehadiran sama seperti biasa, saya tetap menggunakan ini. Kehadiran adalah apa yang saya klik di portal, kemudian portal akan tersambung ke PAAK, dan PAAK akan membuat rekap perkuliahan selama 1 semester dan itu nilainya. Jadi nilainya ya maksimal 100. Cuman bagaimana saya mengklik seperti biasa juga, yang penting kalian absen di WA. Saya sebenarnya absennya menggunakan 3 kombinasi sih. Pertama saya lihat di portal. Oke, kalian absen atau enggak. Yang belum ada di portal, saya melihat di WA. Ada enggak di situ. Kalau masih tidak ada lagi, saya lihat di Zoom, ada atau enggak. Jadi kalau tidak ada di ketiga itu, baru saya buat pengumuman di grup siapa yang tidak ada di itu gitu ya. Jadi usahakan kalau di WA juga absen. Nah, kemudian peraturannya juga seperti biasa. Jadi kapanpun kalian absen tetap saya anggap hadir. Yang penting masih dalam jam saya gitu ya. Kalau kalian telat, ketiduran atau apa, ya absen-absen aja gitu ya. Oke, itu terkait dengan kehadiran, nilainya nanti adalah hasil rekapitulasi dari BAK. Kemudian terkait dengan sikap, ada 3 elemen yang saya gunakan: presensi tepat waktu, mengumpulkan tugas, dan aktivitas LMS. Defaultnya adalah nilainya A. Nilai A-nya ini mungkin 86, mungkin 90. Kemarin karena banyak diprotes gitu ya, karena nilai tertinggi. Tapi ya maksud saya kalau semuanya ini tercukupi, kalau saya sih ya A ya aja. Jadi mungkin defaultnya nanti A, pengurangan terhadap nilai A, itu kalau misalnya presensi tidak tepat waktu, mengumpulkan tugas tidak tepat, atau tidak mengerjakan aktivitas LMS. Nanti aktivitas LMS saya setting deh, mengerjakannya seperti apa. Kalau absen nanti saya akan rekap setiap 4 dan 3 kali pertemuan. Kalau di antara 4 dan 3 kali pertemuan itu terlambat 1-10 menit, nilainya 81, 11-20, 76, lebih dari 20 menit, maksimal 70. Gitu ya. Itu untuk nilai sikap. Kemudian pengumpulan tugas juga seperti itu, telat 1-12 jam, 85, telat sampai 18 jam, 80, dan lebih dari itu maksimal 70. Kalau aktivitas LMS mengerjakan relatif sama dengan sebelumnya, dan berdasarkan kemarin mata kuliah yang kemarin saya ajar, analisis pasar properti, untuk nilai sikap ini hampir semuanya A.
Kecuali untuk beberapa anak yang 2 atau 3 kali terlambat, gitu ya. Jadi setelah dihitung-hitung akhirnya menjadi A- untuk nilai sikap. Jadi ya itu tadi defaultnya sebenarnya A. Cuman kalau ada keterlambatan atau apapun nanti bisa mengurangi. Oke, peraturan seperti biasa sesuai ketentuan terlambat 10 menit. Oke. Mute selama Zoom kecuali bertanya, boleh makan, snack minuman. Nanti di sela-sela waktu mungkin ada istirahat 10 sampai 15 menit buat refreshing aja. Kemudian integritas dan no plagiarism dan no free rider. Oke, kemarin sudah kita bahas. Integritas no plagiarism saat ujian ya tidak saling mencontek dan kalau ada tugas ya tidak copy paste dari internet. Dan mungkin nanti enaknya karena ujiannya dilakukan di kantor wilayah atau kantor kementerian di daerah, kantor Kementerian Keuangan di daerah ya, jadi bisa menghindari ini, bisa menghindari kalian saling mencontek rencananya gitu ya. Jadinya enggak jadi atau enggaknya belum tahu. Free rider berarti ada no free rider artinya dalam sebuah kelompok ya semuanya bekerja. Oke, metode pengajaran sesuai RPS, slide e-learning diusahakan diberikan sebelum pertemuan kelas. Kelompok maksimal 4 orang, nanti silakan nanti setelah saya setelah saya beri tugas kelompok deh. Kemudian kuis di pertemuan 3, 5, 7, 10, 12, 14 seperti biasa. 2 kali kita tatap muka, pertemuan setelahnya kita melakukan kuis. Demikian juga seterusnya. Platform masih sama, LMS, Zoom, YouTube, mungkin YouTube enggak kayaknya, mungkin LMS dan Zoom saja. Oke, Zoom paling tidak 1 jam pertama karena ini untuk memenuhi peraturan dari PKN Mestan. Oke, mungkin seperti itu terkait dengan metode pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Sebelum kita mulai ke materi, silakan kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas terkait dengan rencana pembelajaran ini. RPS sudah saya upload juga di LMS. Slide pertemuan pertama kita hari ini juga sudah ada di LMS seharusnya. Jadi kalian bisa download di situ. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya terkait kehadiran Pak. Iya, silakan. Jadi kan misalnya kita 3 ya Pak, berarti media absennya portal, WA sama Zoom. Jadi seandainya kita sudah hadir di Zoom, tetapi ternyata lupa nih Pak, seandainya absen di WA dan kalau absen portal itu kan bisa selama pembelajaran Pak. Sedangkan absen WA itu kalau nggak salah 10 menit pertama Pak. Jadi misalnya 10 menitnya yang kedua itu tuh gimana Pak kalau misalnya lupa absen di WA? Yang kedua itu 10 menit pertamanya itu dihitung ketika Bapak mengirim pesan atau 10 menit dari awal jam kita, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Putih. Jadi seperti ini. Kita dari belakang dulu ya, yang saya ingat dulu. 10 menit itu dihitung dari kapan? 10 menit itu adalah kalau saya tepat waktu, entah itu saya mengirimkan WA untuk melakukan presensi itu jam 13.30 atau kurang dari jam 13.30, maka 10 menitnya adalah 13.40. Ya, jadi kalau saya ngasih absensi 13.20 misalnya ya 10 menitnya 13.40 itu karena memang jadwal kuliah kita kan 13.30. Nah, kemudian sebenarnya saya itu selalu yang saya lakukan adalah tadi. Pertama saya melihat mahasiswa asal di portal atau enggak karena saya sebenarnya portal yang saya akses sama yang mahasiswa akses itu dia terintegrasi. Jadi kalau mahasiswa absen di tempat saya juga sudah absen gitu ya. Jadi kalau mahasiswa sudah absen di tempat saya sudah ada sudah ada absensinya, sudah absen. Nah, kalau belum barulah saya melihat ke WA. Mungkin saja si anak ini mempunyai keterbatasan internet atau portal lagi error sehingga tidak bisa absen.
tetapi dia sudah ada di WA. Maka yang awalnya tidak hadir, artinya tanda tidak hadir, kalau di tempat saya berwarna merah gitu ya, bisa saya ubah. Jadi seolah-olah mahasiswa sudah absen di portal. Saya bantu untuk absen di portal intinya. Nah, kalau di WA juga tidak ada juga, saya lihatlah di Zoom. Jangan-jangan memang bermasalah atau lupa tidak absen di WA. Maka saya lihat di Zoom. Nah, menjelang saya mulai, jadi yang saya lakukan adalah menjelang saya mulai, saya akan memberikan pengumuman di WA siapa yang belum absen, baik bukan baik ya, siapa yang belum absen di salah satu, paling enggak di salah satu dari media itu. Makanya yang saya tag biasanya itu adalah ya enggak absen di tiga-tiganya. Di portal enggak ada, di WA enggak ada, di Zoom juga belum muncul. Setelah saya tag WA, nanti kalian absennya utamakan di WA. Karena utamakan di WA itu adalah saya tahu nih orang ini akan terlambat berapa menit. Ya, misalnya Putih, misalnya saya memulai pelajaran nih 13.35 nih. Saya add Putih belum absen gitu ya di grup kita belum absen. Oke. Nah, kemudian Putih itu absennya 13.45. Makanya Putih itu terlambat 5 menit gitu ya. Karena absennya di 13.45 itu di WA gitu ya. Karena kalau di Zoom sama di portal saya nggak tahu waktu terlambatnya berapa menit. Jadi cerita yang saya lakukan selama ini seperti ini. Seperti itu maksudnya. Oke, saya lihat dulu deh. Oke, bentar ya. Minta waktunya sebentar. Tapi mungkin semoga menjawab ya, Putih ya. Oh iya udah menjawab Pak, makasih Pak. Oke. Sebelum saya membuka pertanyaan lagi, bentar ya. Oke. Oke, jadi yang saya lakukan nanti mungkin untuk pembelajaran yang lain gitu ya. Ini ketahuan nggak ya? Ini kelas berapa ya? Anggap aja kalian nggak tahu ya. Atau ada judulnya nggak ya? Nggak ada kayaknya. Oke, ada judulnya nggak ada ya? Kalian melihat ini ada kelasnya nggak? Nggak ada kan ya? Nggak ada Pak. Ini nilai, ini misalnya nilai di suatu kelas, di suatu mata kuliah yang saya ampu. Entah itu di kelas apapun gitu ya. Nilai sikap ini yang tadi sebenarnya defaultnya A. Ini di kelas ini karena nilainya
karena bukan nilainya ya. Karena anggapannya defaultnya A 86, udah karena 86 udah A. Nilai yang enggak 86 ini karena akumulasi dari terlambat-terlambat tadi. Jadi sayang kan, terlambat itu bisa mengubah nilai dari A menjadi A-. Ini saya ambil dari sikap. Kursor saya pindah nggak di situ? Enggak ya? Kursor saya masih diam. Iya Pak, masih diam. Oke. Coba Pak. Karena saya mau meng-hide biar kalian nggak tahu ini kelas berapa. Bentar, sorry. Oke, jadi aktivitas 81 ini karena si Fulan bin Fulan ini dia itu telat. Oke, saya melakukan absensi. Jadi dia sampai telat mungkin kalau 70 itu kalau diakumulasi lebih dari berapa menit tadi gitu ya. Dia dinilai ini gitu ya, dinilai telat lah. Ini misalnya di yang lain. Kalau yang ini saya menggunakan yang A-nya adalah di 90. Saya menggunakan nilai sikapnya saya kasih 90 gitu ya. Karena setiap mata kuliah biasanya saya beda-beda. Ini biasanya dia telat. Jadi nilainya dia enggak 90. Teman-temannya 90, cuman ada beberapa ini yang telat-telat nih biasanya. Dari 82 sampai ini tuh yang telat-telat sebenarnya gitu ya. Jadi itu. Jadi nilai sikap saya seperti itu. Jadi kebanyakan nilai sikapnya itu adalah di A, kecuali yang hal-hal tadi yang menyebabkan mereka tidak memperoleh nilai A di sikap. Oke, mungkin seperti itu yang saya gunakan. Jadi mungkin biar lebih clear aja ya yang saya gunakan seperti apa. Oke, silakan kalau ada. Izin bertanya Pak. Oke, sorry ya. Mungkin rada menyimpang Pak. Mau nanya ini Pak, soal ujian yang tadi katanya di kantor itu, nanti sistemnya masih open book atau closed book ya Pak? Close book. Tapi belum tentu juga ya, karena kita masih berkembang. Sebenarnya prinsipnya adalah mimik menyerupai apa yang kalian lakukan di kampus. Jadi mungkin ada beberapa mata kuliah yang membuat cheat sheet gitu ya istilahnya, cheat sheet istilahnya. Kemudian ada yang mungkin ujian open book, ada yang closed book. Jadi tergantung mata kuliahnya. Jadi sebenarnya mirip dengan apa yang ada di kelas. Kenapa ditaruh di kantor daerah? Ya biar ada pengawasan aja, gitu ya, biar ada yang mengawasi saja. Cuman ini berkembang, bisa saja. Kemarin juga ada usulan, ya oke lah di kantor pusat, tetapi semuanya masih seperti biasa. Metodenya semuanya masih biasa, termasuk open book, open internet juga seperti ini, cuman di daerah dan diawasi. Itu juga ada wacana seperti itu. Cuman keputusannya seperti apa sampai saat ini juga belum ada, sorry ya. Jadi ya dipersiapkan aja lah. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, sip. Kenapa kemarin ada opsi tetap open book? Karena kelasnya juga online, yang dimana penerimaan dan penyampaian materinya juga mungkin berbeda dengan kelas. Jadi ya wacana itu masih ada, cuman itu tadi belum diputuskan seperti apa. Oke, next, silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita mulai. Kita sampai jam 4 ya, masih panjang kita hari ini. Jadi mulai semester ini dosen PKN STAN itu dibatasi. Dia itu ngajar maksimal 8 SKS, maksimal 9 SKS.
Jadi ya paling dapatnya 3 kelas saja. Jadi karena mahasiswanya udah habis itu ya, karena mahasiswanya tinggal sedikit, jadi ya tadi dibatasi cuma 3 kelas. Tetapi ada beban di penugasan yang lain, karena kalau dosen itu penugasannya tidak hanya mengajar, tetapi ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, mungkin beberapa dosen ikut jadi pejabat struktural juga. Jadi ya sebenarnya kalau mengajar itu bagian kecil sebenarnya dari proses dari tridharma pendidikan yang harus dilakukan oleh dosen. Cuman pengajaran itu menyita waktu untuk persiapan. Seharusnya disiapkan, seharusnya disiapkan. Kalau itu disiapkan akan lama gitu ya, karena nggak ada standarnya sih. Membuat materi itu berapa lama? Dosen juga harus mempelajari materi itu berapa lama gitu ya. Itu nggak ada dasarnya. Cuman itu tadi, kalau untuk semester ini dibatasi cuma dapat 3 kelas. Seperti itu. Oke, sekarang kita mulai. Kalau nggak ada pertanyaan, oke, kita mulai. Bentar ya, saya siap share screen. Oke, jadi sekali lagi, sumber utama referensi kita adalah menggunakan bahan yang dibuat oleh teman-teman dosen dari IPB. Bahan sudah saya upload, cuman mungkin saya akan menjelaskan perspektifnya berbeda, cuman sama. Artinya yang saya sampaikan juga akan sama. Detailnya atau hal-hal yang mungkin saya tidak sampaikan, silakan baca lagi di slide yang telah saya berikan. Slide-nya ada di LMS. Oke, jadi seperti itu. Jadi saya tidak akan membahas keseluruhan, saya akan memberikan pengetahuan yang pokok yang mungkin harus kalian ketahui. Jadi mungkin kalau yang terkait dengan hafalan atau terkait dengan misalnya sejarah atau apapun detailnya, nanti silakan lihat di slide-nya IPB. Oke, jadi seperti itu yang harus kalian lakukan. Oke, kita yang pertama ini kita akan membahas tentang pendahuluan sebenarnya di pertemuan pertama ini. Pendahuluan ini artinya ya kita memberikan pengetahuan paling mendasar sebenarnya apa itu penilaian sumber daya alam. Dan itu untuk apa? Penilaian sumber daya alam itu untuk apa? Oke, gambarannya seperti itu yang kita lakukan di pendahuluan. Oke.
Nah, kita dari definisinya dulu. Kita akan pelajari, kita akan membatasi yang akan kita bawa ke depannya, sumber daya alam itu apa. Ini yang perlu kita sepakati, bahwa sumber daya alam yang akan kita pelajari hingga nanti selama 1 semester dan menjadi judul mata kuliah ini, artinya adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan menjadi faktor produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini batasan pengertian sumber daya alam yang kita pakai. Jadi sumber daya alam sekali lagi ini adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan menjadi faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke. Faktor produksi ini artinya adalah input. Faktor produksi ini artinya adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Bentuknya adalah selain sumber daya alam ini tentunya, bentuknya adalah capital, labor. Ini yang utama dan biasanya digunakan dalam persamaan-persamaan ekonomi. Jadi kalau kita bicara faktor produksi, ya capital atau barang modal dan labor atau jumlah tenaga kerja. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa ada sumber daya, ada faktor produksi lain yang berperan penting, yaitu sumber daya alam ini. Oke. Jadi kalau seperti itu berarti jenis dari sumber daya alam ini apa? Nanti kita akan mendetailkan jenisnya, tetapi apa yang ada di pikiran kalian terkait dengan sumber daya alam ini benar gitu ya. Jadi ini misalnya adalah ada udara, kemudian ada air, ada hutan, mungkin ikan, mungkin barang tambang gitu ya, mungkin mineral dan yang lain. Ini adalah jenis-jenis sumber daya dan ini akan menjadi faktor produksi yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Oke, itu adalah sumber daya alam. Oke, kemudian mungkin terkait yang mirip dengan sumber daya alam adalah yang kita sebut dengan lingkungan. Kan biasanya kita menyebutnya SDAL gitu ya, sumber daya alam dan lingkungan. Nah, lingkungan ini artinya adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Dengan segala interaksinya. Jadi sebenarnya konsep dari sumber daya alam dan lingkungan itu mirip. Jadi kalau sumber daya alam tadi kita lebih menekankan bahwa ini adalah ini menjadi faktor produksi, gitu ya. Dan kalau lingkungan ini penekanannya adalah ya ini yang berada di sekitar kita, di luar aktivitas yang kita lakukan, sekitar kita wadahnya itu adalah di suatu lingkungan. Jadi ya mirip lah, cuman penekanannya aja yang berbeda. Oke. Nah, ada apa namanya pentingnya sumber daya alam yang sering kita lupakan dalam setiap analisis ekonomi yang kita lakukan. Oke, kita review dulu deh. Masih ingat tentang apa namanya siklus? Saya bukakan dulu ya. Seharusnya kalian pelajari di itu ada nggak ya? Seharusnya kalian sudah mempelajari. Saya itu ngajar pengantar ilmu ekonomi baru sekarang. Jadi saya nggak tahu isinya itu apa yang kalian pelajari, tapi kayaknya kalian kemarin menggunakan bukunya Menkeu juga kan ya? Atau pakai buku yang lain? Masih ingat nggak untuk pengantar ilmu ekonomi?
Sama Pak, pakai ManQ Sama juga ya, Pak. pakai MenQ juga kan. Nah, ini seharusnya sudah kalian pelajari. Oke. Dah, kalian telah belajar ini. Makanya saya akan tanya. eh Kalian ingat nggak circular flow? Atau sudah lupa? Circular flow. Ada yang masih ingat apa ini circular flow? Ini sebenarnya adalah, saya memancing dulu deh. Ingat nggak kira-kira circular flow ini apa? Ini Rumah tangga produksi itu, Pak. gimana? Yang ada rumah tangga produksi terus konsumsi Iya, betul. gitu ya. Iya. Seperti apa, Fadil? Sudah benar deh, arahnya sudah benar. Tapi ingat nggak terkait dengan circular flow itu seperti apa? Apa yang tergambar dalam circular flow? Produksi, Pak. Produksi. Terus? Konsumsi, Pak. Produksi dan konsumsi. Barang dan jasa Pak. Barang dan jasa. Apalagi yang ada di situ? Rumah tangga. Apa? Rumah tangga. Rumah tangga. Iya, ya itu ya. Artinya kalian masih ingat lah gitu ya terkait dengan circular flow ini. Poin-poinnya sudah ada, tapi mungkin masih terpecah-pecah gitu ya. Jadi di dalam circular flow itu menunjukkan adanya aliran, baik itu barang dan jasa maupun faktor produksi. Yang paling sederhana adalah antara rumah tangga dengan perusahaan. Oke, jadi misalnya ini ada perusahaan. Ini ada rumah tangga. Ada aliran antara rumah tangga dan perusahaan. Yang pertama, ini adalah aliran barang dan jasa. Sorry, sebelumnya ke aliran faktor produksi dulu. Rumah tangga ini akan memberikan faktor produksi kepada perusahaan. Misalnya apa? Rumah tangga memberikan labor-nya kepada perusahaan, oke, untuk memproduksi barang dan jasa, memberikan modal, memberikan land, tanah untuk diproduksi, memberikan kewirausahaan kepada perusahaan. Nah, atas faktor produksi ini, perusahaan akan memberikan pembayaran, kan? Ini aliran uangnya. Oke. Uang dalam rangka pembayaran. Oke, ini saya hapus saja. Nah, kemudian ada aliran lagi berupa barang dan jasa. Perusahaan akan memberikan barang dan jasa kepada rumah tangga. Dan sebagai gantinya, rumah tangga akan melakukan pembelian, gitu ya, pembelian. Nah, ini adalah circular flow yang paling sederhana, yang hanya melibatkan antara perusahaan dengan rumah tangga. Kalau kita bicara ekonomi, di sini seharusnya ada lembaga perbankan, ada pemerintah, ada masyarakat luar negeri, dan sebagainya, yang belum tercermin dalam circular flow yang paling sederhana ini. Tetapi ini sudah bisa memberikan suatu gambaran terkait dengan aliran barang dan modal, serta aliran uang. Tetapi ini adalah suatu circular flow yang sempit. Kenapa sempit? Karena ada beberapa hal terkait lingkungan yang belum tercapture di sini. Terkait sumber daya alam yang belum tercapture di sini. Seharusnya perusahaan yang saat melakukan produksi barang dan jasa, dia tidak hanya menggunakan faktor produksi dari rumah tangga, tidak hanya labor, tidak hanya capital, dan sebagainya, tetapi ada natural input dari lingkungan, gitu ya, natural resource yang akan diberikan ke sistem ini.
Dan atas aktivitas perusahaan ini juga akan menghasilkan output selain barang dan jasa, yaitu apa? Polusi dan sampah. Ini yang tidak kita perhitungkan di dalam proses produksi maupun konsumsi tadi, yang tergambar dalam circular flow tadi. Nah, secara natural seharusnya polusi dan sampah ini nanti akan terurai, gitu ya. Dia akan terurai, akan apa istilahnya recycle, gitu ya. Hingga akhirnya menjadi natural input lagi dan sebagainya. Oke, ini di dalam sebuah planet bumi, gitu ya. Misalnya ini bumi. Nah, di sini juga ada solar system yang berperan di sini. Karena kehidupan, kemudian natural input, atau apapun, itu akan sangat tergantung pada solar energy. Oke. Nah, ini tadi sebenarnya yang perlu saya tekankan adalah kita dan pelaku ekonomi sering melupakan hal ini. Apa yang kita bisa apa yang bisa kita tarik dari hal ini? Yang pertama adalah bahwa sumber daya alam dan solar energi ini menjadi faktor produksi yang penting. Dan keberlangsungan produksi sangat tergantung pada sumber daya alam dan pengelolaan sampah serta polusi, gitu ya. Ini yang sering kita abaikan dalam kita melakukan kegiatan ekonomi. Bayangan kita hanya tertuju pada ya arus barang dan jasa antara perusahaan dan rumah tangga, tetapi kita tidak memperhitungkan bahwa agar itu berlangsung, itu perlu dukungan sumber daya alam. Dan kita perlu tahu bahwa dalam kegiatan ekonomi itu ada polusi dan sampah yang harus kita bantu untuk terurai, gitu ya. Harus kita kelola polusi dan sampah itu. Kalau sampai siklus ini terganggu, maka apa yang terjadi? Ya keberlangsungan produksi akan terganggu juga, gitu ya. Jadi ini sebenarnya saya di awal ini pengen memberikan gambaran pentingnya sumber daya alam dan lingkungan dalam proses perekonomian. Gitu ya. Kesimpulannya adalah tadi bahwa sumber daya alam, kemudian solar energi itu menjadi faktor produksi yang penting dan keberlangsungan produksi, keberlangsungan kegiatan ekonomi itu sangat tergantung pada sumber daya alam dan juga pengelolaan polusi dan sampah ini, gitu ya. Itu sebenarnya yang pengen saya sampaikan. Nah, sebelum kita break, kita akan bahas dulu apa itu ruang lingkup dari sumber daya alam. Oke. Jadi kalau kita bicara sumber daya alam itu apa saja yang ada yang perlu kita perlu kita buat bingkai, gitu ya. Jadi kita tidak terlalu sempit untuk memaknai dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu bentuknya bisa sumber daya alam dan lingkungan ya. Bisa barang dan jasa. Bisa barang, bisa jasa lingkungan. Barang itu ada yang terbarukan, artinya sumber daya alam yang terbarukan, gitu ya.
dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ini pelajaran SMP lah, kalau sudah paham ini, gitu ya. Terbarukan berarti renewable. Yang tidak terbarukan berarti non-renewable. Sumber daya alam yang terbarukan, ini berarti dia ada proses regenerasi. Artinya kalau digunakan, sumber daya alam ini akan bertambah, jadi tetap ada, gitu ya. Jadi karena memang ada proses regenerasi dalam suatu proses ekologi. Nah, contohnya apa? Contohnya ya kita tahulah, kita ada hutan, kemudian ikan, air, udara, sinar matahari, satwa, gitu ya. Oke, itu ya mereka akan terbarukan. Sinar matahari yang sampai kita ya akan terbarukan matahari karena di matahari selalu ada proses untuk menghasilkan energi matahari lagi, solar energi lagi, dan seterusnya, gitu ya. Udara juga seperti itu, air juga seperti itu. Ikan, iya ada proses regenerasi. Hutan ada proses regenerasi. Oke. Cuman masalahnya, proses regenerasi ini kadangkala itu masih lebih rendah daripada ekstraksi. Permasalahannya adalah saat ekstraksi, pengambilan dari sumber daya alam ini itu lebih besar daripada regenerasi. Regenerasi. Akibatnya apa? Akibatnya untuk beberapa sumber daya alam menjadi langka atau punah, hampir punah. Karena proses dari ekstraksi pengambilan kita itu lebih tinggi daripada regenerasinya. Oke, gitu ya. Itu sumber daya alam yang terbarukan. Jadi kalau kita melihat misalnya satwa yang langka, walaupun dia terbarukan, satwa itu terbarukan, ya karena pengambilannya lebih besar daripada proses regenerasi dalam suatu sistem ekologi itu. Demikian juga saat hutan hutan itu rusak menjadi langka, ya karena proses pengambilan ekstraksi yang kita lakukan itu lebih tinggi tingkatannya daripada proses pembaruan oleh hutan itu sendiri. Oke. Jadi walaupun terbarukan, kadangkala menghadapi kelangkaan. Yang kedua adalah yang tidak terbarukan. Berarti yang tidak terbarukan ini berarti tidak ada proses regenerasi. Jadi kalau diambil ya jumlahnya akan terus-menerus akan berkurang sampai dengan habis, gitu ya. Misalnya apa? Misalnya adalah minyak, batu bara, mineral lain, gitu ya. Gas atau apapun, gitu ya. Pak, bukannya minyak dan batu bara itu ada proses regenerasi juga. Batu bara dari tumbuhan yang mati berjutaan tahun tertimbun dalam tanah nanti akan menjadi batu bara. Kalau minyak bumi dari hewan atau satwa apapun setelah ribuan tahun, jutaan tahun akan menjadi minyak bumi. Iya, tetapi konsep dari tidak terbarukan ini adalah konsep dari life cycle kehidupan manusia. Kalau jangka waktunya adalah jutaan tahun, ribuan tahun, ya kita menganggap itu tidak ada, gitu ya. Kita menganggap itu tidak terbarukan. Berbeda dengan tadi, dengan hutan, mungkin ikan, mungkin satwa atau apapun itu kan regenerasinya dalam proses yang cepat, gitu ya. Oke, yang terakhir, bentuk dari sumber daya alam itu tidak hanya melulu barang, tetapi juga jasa lingkungan juga, gitu ya. Kita anggap aja hutan deh. Hutan, kalau kita bicara hutan, sumber daya alam yang ada di hutan itu tidak hanya kayu, tidak hanya getah, tetapi ada jasa-jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan. Contohnya apa? Contohnya ini adalah jasa hidrologi. Kemudian ada
biodiversity atau keanekaragaman hayati. Kemudian ada terkait dengan bagaimana menjaga iklim. Oke, kita bahas satu persatu. Jasa hidrologi. Hutan itu, tadi kita misalnya ambil contoh hutan gitu ya, itu berperan dalam hal pemurnian air misalnya. Air meresap ke dalam tanah, kemudian menjadi air yang bersih dan bisa dikonsumsi. Hutan juga bisa menjadi tempat penyimpanan air. Dengan cadangan air yang ada di bawah permukaan tanah di hutan, di atas batu-batuan gitu ya, menjadi tempat penyimpanan air. Hutan juga bisa mencegah terjadinya banjir. Itu adalah jasa-jasa hidrologi yang diberikan oleh lingkungan, oleh sumber daya alam dan lingkungan tadi. Oke. Kemudian keanekaragaman hayati ya kita tahu gitu ya, hutan misalnya menawarkan tempat hidup untuk berbagai macam satwa, berbagai macam flora, sehingga terjaga keanekaragaman hayatinya. Jasa lingkungan juga. Hutan juga bisa berperan dalam menjaga iklim. Dalam hal apa? Ya kan hutan yang terdiri dari berbagai macam pohon itu kan menyerap karbon. Dan kita tahu bahwa karbon adalah gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, ya, yang menyebabkan ya pemanasan global. Jadi kalau dengan adanya hutan yang bisa mengikat atau menyerap karbon, maka pemanasan global bisa dihindari. Itu jasa yang diberikan oleh sumber daya alam juga. Dan juga bisa dalam rangka tadi menjaga suhu, ya, dan yang lain. Nah, ini adalah lingkup-lingkup dari sumber daya alam. Intinya di sini yang perlu saya tekankan adalah bahwa sumber daya alam itu tidak hanya barang, tetapi juga ada jasa lingkungan di sini. Gitu ya. Tidak hanya barang yang kasat mata yang kita lihat, tetapi ada jasa-jasa yang diberikan oleh sumber daya alam itu. Misalnya tadi kalau hutan, ruang lingkup dari sumber daya alam hutan, kita tidak hanya bicara tentang kayu yang bisa diproduksi, getah yang diproduksi, tetapi ada beberapa kegunaan dari hutan itu. Hidrologi, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga iklim, dan yang lain. Kalau kita misalnya bicara tentang hutan bakau misalnya, di dekat pantai, kita tidak hanya bicara tentang bakau itu saja, tetapi misalnya adalah berapa banyak ikan yang memperoleh jasa dari bakau itu. Atau bibir pantai yang memperoleh jasa dari mangrove itu sehingga tidak terkena abrasi dan yang lain. Penekanannya saya pengen berikan adalah bahwa sumber daya alam tidak hanya barang, tapi juga jasa-jasa yang diberikan oleh sumber daya alam itu. Oke, mungkin itu dulu materinya. Kita break dulu 10 sampai dengan 15 menit. Kita kembali jam 14.55. Tapi sebelum itu mungkin silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita break, saya berikan pertanyaan. Silakan. Kalau nggak ada kita break ya. Kita kembali 14.55. Silakan bisa off cam. Saya juga pengen istirahat dulu. Oke, silakan. Baik, Pak. Makasih, Pak. Kita sampai dengan sekarang kita sampai dengan sekarang sudah mempelajari paling enggak adalah yang pertama kita telah mempelajari tentang definisi dari sumber daya alam dan lingkungan.
Kemudian kita sudah mempelajari tentang peran pentingnya, bagaimana peran penting sumber daya alam di dalam kegiatan perekonomian. Kemudian kita telah mempelajari lingkup dari sumber daya alam, bahwa sumber daya alam itu, ya kalau kita bicara sumber daya alam dan lingkungan, tidak hanya barang, tetapi juga jasa lingkungan. Oke, paling enggak kita sudah mempelajari 3 itu. Sekarang kita akan mempelajari tentang karakteristik dari sumber daya alam. Oke. Nah, kalau kita tadi lihat bahwa barang yang ada di sini, oke, barang yang menjadi bagian dari lingkup sumber daya alam tadi, kalau kita bisa kategorikan, karakteristiknya adalah bahwa sumber daya alam ini adalah termasuk dari common resource atau public goods. Nah, ini adalah karakteristik dari sumber daya alam. Oke, kita bicara tentang karakteristik sekarang. Kalau kita ingat lagi pembelajaran yang telah kita lakukan di kita mempelajari tentang jenis-jenis barang yang dikelompokkan berdasarkan 2 hal, gitu ya. Jadi kalau jenis barang dalam 2 hal, yaitu terkait dengan exclusiveness dan rivalry. Exclusiveness ini apakah barang tersebut itu penggunaannya bisa dikecualikan atau enggak? Bisa dikecualikan atau dicegah atau enggak, gitu ya. Nah, bagaimana pencegahannya? Ini salah satunya adalah dengan pemberian harga. Oke, itu adalah jenis barang berdasarkan karakteristik exclusiveness. Kita melihat apakah penggunaan barang itu, apakah penggunaan barang itu bisa dikecualikan atau enggak. Seseorang bisa dikecualikan untuk menggunakan barang itu atau enggak. Dikecualikan itu dicegah. Bisa dicegah enggak dalam menggunakan barang itu. Nah, bentuk pencegahannya adalah, salah satunya adalah dengan cara pemberian harga. Jadi mungkin kalau secara simpel sih, apakah barang tersebut mempunyai harga atau enggak, gitu ya? Apakah barang itu mempunyai harga atau enggak? Kemudian jenis barang itu kita tinjau juga dari rivalry. Ini artinya adalah apakah penggunaan oleh seseorang akan mengurangi kesempatan orang lain atau enggak, gitu ya. Oke, jadi ada dua ada dua hal yang kita tinjau untuk membedakan jenis barang, yaitu dari sisi exclusiveness dan dari sisi rivalry. Jadi sekarang kita akan membedakan nih dari sisi rivalry, seperti iya atau tidak. Kemudian dari sisi exclusiveness, itu iya atau tidak.
ingat paling gampang eksklusif atau enggak itu ada harganya atau enggak gitu. Kalau rivalry itu lebih ke kesempatan, berarti dia jumlahnya terbatas atau enggak gitu ya. Jadi kalau exclusiveness-nya iya berarti barang itu mempunyai harga dan jumlahnya terbatas, maka ini yang kita sebut dengan private goods. Contohnya privat, oke, misalnya pakaian, makanan, atau apapun lah, ya. Pakaian, makanan, mungkin air mineral ini. Karakteristik yang kedua adalah dia exclusiveness, artinya mempunyai harga, tetapi jumlahnya tidak terbatas, jumlahnya banyak. Apa contohnya? Ya, apa nama ini? Namanya adalah club goods. Club goods. Contohnya apa? Contohnya adalah software. Software itu berbayar kalau yang benar ya, yang bukan bajakan. Software ini berbayar, tetapi jumlahnya tidak terbatas. Saat saya mendownload sebuah software, orang lain itu tidak berkurang kesempatannya untuk ikut mendownload, asalkan dia mau bayar. TV kabel. Dia berbayar, tetapi saat seseorang berlangganan TV kabel, orang lain tidak akan berkurang kesempatannya untuk melanggar. Gitu ya. Karakteristik seperti ini yang kita sebut dengan club goods. Nah, kalau sekarang yang tidak exclusiveness, tidak mempunyai harga, tetapi rivalry, jumlahnya terbatas. Ini yang kemudian kita sebut dengan common resource. Contohnya apa? Contohnya adalah ikan di lautan. Nelayan tidak perlu membayar untuk menangkap ikan, tetapi jumlah ikan di lautan terbatas saat suatu ikan yang relatif jumlahnya terbatas ya. Kalau ditangkap oleh kelompok nelayan yang lain, maka nelayan berikutnya akan berkurang kesempatannya untuk menangkap ikan itu. Ini yang kita sebut dengan common resource. Dan sebagian besar lingkungan itu juga common resource. Ya. Oke. Lingkungan, ikan, sebagian besar sumber daya alam itu juga common resource. Mineral atau apapun itu common resource. Untuk yang pertama yang melakukan eksploitasi ya. Nah, kalau dia itu tidak berbayar, jumlahnya tidak terbatas, ini yang kita sebut dengan public goods atau pure public goods. Kita sebut aja public goods. Contohnya apa? Contohnya ada udara, ada air, sinar matahari, apapun gitu ya. Nah, ini jenis-jenis barang. Sebelum saya melanjut ke kesimpulan dari sumber daya alam itu jenis barang apa, kita akan membahas jalan dulu gitu ya. Jalan itu bisa masuk ke 4 kategori ini. Jalan kan ada yang berbayar atau enggak. Kalau jalan itu berbayar, makanya dia adalah bisa private, bisa club goods. Jalan tol gitu ya. Jalan tol bisa private, bisa club goods. Kalau jalan tolnya padat, jadi saat mobil masuk, maka mobil yang lain berkurang kesempatannya untuk bisa masuk, maka ini adalah private goods gitu ya. Kalau jalannya tol tetapi lowong, longgar ya bisa kita kategorikan club goods gitu ya. Itu hanya apa namanya ya dari definisi aja, permainan dari definisi. Kalau jalan biasa, kalau nggak dia common resource ya berarti dia public goods gitu ya. Nah, ini pada umumnya jalan adalah public goods gitu ya. Nah, khusus untuk sumber daya alam, dia letaknya di sini. Kita lihat ikan, lingkungan udara, air, sinar matahari. Jadi
karakteristik dari sumber daya alam itu adalah kalau nggak common resource, dia berarti adalah public goods. Ya. Jadi karakteristiknya seperti itu. Karakteristik dari sumber daya alam adalah yang pertama dia termasuk barang common resource atau public goods. Oke. Kemudian dari sini kita juga bisa ada suatu hal yang menarik nih. Kalau bentuknya adalah common resource atau public goods. Yang pertama adalah common resource atau public goods itu biasanya tidak ada property right. Tidak ada hak kepemilikan. Siapa sih yang memiliki lingkungan? Siapa sih yang memiliki pantai? Gitu ya. Dalam artian ini private gitu ya. Apa hak kepemilikan gitu ya. Ya itu milik negara semuanya. Cuman property right-nya itu tidak ada, berbeda dengan private tadi gitu ya. Oke. Jadi karakteristiknya adalah tidak ada property right. Kemudian adalah nomor 2, ini bisa menimbulkan free rider. Free rider di sini bentuknya adalah bisa berupa bahwa ikut menikmati dari sumber daya alam itu, tapi tidak ikut menjaga. Itu adalah free rider. Kenapa seperti itu? Karena misalnya nih, kalau kita tidak menjaga, kemudian orang lain menjaga, kita kan bisa menikmati suatu lingkungan yang bersih, yang asri, yang lestari gitu ya. Effort kita minimal nih, kita tidak perlu menjaga deh, orang lain aja yang menjaga, kita sebagai free rider kan. Nah ini juga bisa terjadi di sumber daya alam. Jadi karakteristik dari common resource atau public goods tadi bisa menimbulkan free rider seperti ini. Saya tidak males ikut menikmati, saya mau menikmati tapi tidak ikut menjaga. Ya intinya mungkin seperti itu. Bisa menimbulkan free riders. Oke. Yang ketiga, ini bisa menimbulkan apa yang kemudian kita sebut dengan tragedy of common. Ini common, sesuai dengan namanya, ini terjadi untuk common resource. Oke. Kenapa terjadi ini? Karena gini, sifat dari common resource tadi adalah bahwa dia tidak mempunyai harga, tetapi jumlahnya terbatas. Contohnya adalah lingkungan gitu ya. Kita ambil aja suatu lapangan rumput deh, gitu ya. Itu kita anggap sebagai common resource. Kemudian lapangan rumput itu digunakan untuk mengembala sapi. Jadi sapi sumber utama makanannya adalah di lapangan rumput. Lapangan rumput tadi adalah common resource. Nah, idealnya seharusnya setiap pengembala itu memperhatikan kelestarian rumput yang ada di lapangan itu. Agar apa? Agar terus bisa dinikmati oleh sapi-sapi mereka. Ya. Nah, tetapi kalau kesadaran ini hanya individual, percuma. Seharusnya kesadaran ini harus komunal. Semuanya harus mempunyai kesadaran ini. Akibatnya, kalau hanya kesadaran sendiri, orang yang mempunyai kesadaran itu juga akan ikut-ikutan. Males, kalau saya sadar sendiri, toh mereka sapi-sapi itu terus memakan rumput, saya ngapain capek-capek melestarikan gitu ya. Mereka yang tidak melestarikan pun juga ikut menikmati rumput. Jadi ini sebenarnya masih terkait dengan free rider tadi gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya common resource, lingkungan itu akan rusak.
Maka kita sebut dengan tragedy of common gitu ya. Ya karena pemikiran seperti ini bahwa untuk kelestarian sebuah lingkungan itu harus ada kesadaran secara komunal, secara nggak hanya individual. Kalau individual percuma. Dengan pemahaman seperti ini, kalau seseorang individual mempunyai pemahaman, maka dia lama-kelamaan juga akan sadar, ngapain saya ikut melestarikan lingkungan dan apapun, toh yang lain tidak ikut melestarikan lingkungan, bisa menikmati ini. Saya juga ikut-ikutan seperti itu. Kalau semuanya berpikiran seperti itu, maka common resource, lingkungan akan rusak, gitu ya. Yang ini kemudian kita sebut dengan tragedy of common. Videonya nanti akan ada di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, karakteristik selanjutnya terkait dengan common resource dan public goods ini adalah adanya eksternalitas. Terutama eksternalitas yang negatif gitu ya. Nah, eksternalitas yang negatif itu seperti apa? Bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah ekstraksi sumber daya alam yang merusak lingkungan. Jadi kegiatan mengeksplorasi sumber daya alam itu akan merusak lingkungan, akan terjadi eksternalitas negatif, gitu ya. Atau ada kegiatan produksi, kegiatan ekonomi, ini akan menimbulkan eksternalitas negatif. Contoh eksternalitas negatif apa? Ya pencemaran, gitu ya, pencemaran di lingkungan itu, gitu ya. Nah, ini adalah sifat-sifat atau karakteristik dari sumber daya alam. Intinya, sekali lagi, sumber daya alam ini adalah dia jenis barangnya adalah common resource atau public goods. Nah, karena sumber daya alam ini mempunyai sifat common resource atau public goods, ada beberapa karakteristik yang menyertainya. Yang pertama adalah tidak ada property right, kemudian menimbulkan free rider dan tragedy of common, dan yang keempat adalah rentan terhadap eksternalitas negatif. Baik karena kegiatan perekonomian sehingga merusak sumber daya alam tadi, ataupun ekstraksi dari sumber daya alam itu yang kemudian justru akan terus merusak dari keberadaan sumber daya alam itu. Ya. Nah, ini semuanya, free rider, tragedy of common, eksternalitas negatif, ini menunjukkan adanya kegagalan pasar, market failure. Eksternalitas adalah suatu market failure. Harga dan kuantitas yang ada saat ini tidak mencerminkan keadaan pasar yang efisien. Saya kembali lagi ke mikro dan makro yang kemarin kalian telah pelajari. Ada kurva demand, ada kurva supply. Ini adalah keadaan equilibrium, keseimbangan, dan harga keseimbangan. Supply ini intinya ini adalah private cost. Demand ini intinya adalah private benefit. Nanti kenapa supply bisa private cost? Silakan dibuka lagi buku mikronya. Yang diperhitungkan di pasar itu hanya private, padahal ada cost tambahan, misalnya eksternalitas tadi, gitu ya. Seharusnya ada tambahan social cost. Akibatnya apa? Akibatnya seharusnya kurva supply-nya itu ini yang merupakan private cost ditambah dengan social cost, misalnya pencemaran tadi. Jadi kegiatan perekonomian di tingkat ini tidak efisien, seharusnya lebih kecil daripada itu. Ini yang tingkat yang efisien kalau kita mempertimbangkan social cost. Jadi keadaan ini
mencerminkan karena adanya eksternalitas negatif, ini mencerminkan market failure. Dan ada satu hal lagi yang terkait dengan kegiatan kita. Saat orang tidak peduli terkait dengan adanya eksternalitas negatif, saat adanya tragedy of common, mungkin adanya free rider tadi, ini menunjukkan adanya apa? Menunjukkan adanya undervalue terhadap sumber daya alam. Orang Pak, itu, oke, Putih mau bertanya? Potong Pak, itu kayaknya yang di private, kayak di sebelah demand itu private benefit bukan Pak? Oh iya, sorry. Saya tadi ngomong benefit tapi saya tulis demand ya. Oke, terima kasih koreksinya. Iya. Sip. Oke, sekali lagi kita balik lagi. Ini juga menunjukkan adanya undervalue terhadap sumber daya alam. Nah, disinilah pentingnya dari hal ini, yaitu apa? Penilaian sumber daya alam. Oke. Oke, jadi seperti itu. Karakteristik dari sumber daya alam itu seperti itu. Saya tekankan kembali, dia adalah bentuk dari common resource atau public goods dan mempunyai properti, tidak ada property right, ada free rider, tragedy of common, dan rentan terhadap eksternalitas negatif, baik dari kegiatan ekonomi yang akan memengaruhi sumber daya alam itu, maupun saat melakukan eksplorasi, ekstraksi sumber daya alam yang akan terus merusak dari lingkungan itu. Ini menunjukkan adanya market failure sekaligus menunjukkan adanya undervalue terhadap sumber daya alam. Orang itu melihat bahwa sumber daya alam terlalu rendah, gitu ya, nilainya terlalu rendah, gitu ya, terlalu sedikit. Makanya perlu ada suatu pendekatan penilaian sumber daya alam ini. Oke. Terakhir sebelum saya buka tanya jawab, kita akan mempelajari tentang kenapa kita perlu mempelajari penilaian sumber daya alam. Ya, tadi kita sudah mempelajari banyak hal nih sampai dengan saat ini. Dari definisi, peran penting, lingkup, karakteristik, dan terakhir adalah kita akan mempelajari tentang mengapa melakukan penilaian SDA. Oke. Yang pertama, kenapa kita perlu melakukan SDA? Pada intinya adalah kita pengen mengubah mindset kita deh. Mindset terhadap apa? Terhadap peran penting SDA itu. Kita kan tadi kan sudah tahu gitu ya, bahwa keberlangsungan ekonomi, kegiatan ekonomi yang kita lakukan, yang dilakukan oleh masyarakat, itu sangat tergantung pada sumber daya alam. Jadi dengan kita melihat ataupun menilai, kita melek terhadap nilai dari sumber daya alam ini, kita lebih aware gitu ya, terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam itu. Jadi ini yang pertama adalah seharusnya kita bisa mengubah mindset kita terhadap peran penting sumber daya alam itu. Kemudian yang kedua, yang perlu kita, kenapa perlu melakukan penilaian sumber daya alam adalah ini adalah dalam rangka pengambilan keputusan. Saat proyek apapun, swasta maupun pemerintah, seharusnya melakukan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan gitu ya. Nah, dampak terhadap lingkungan ini yang merupakan peran dari penilaian sumber daya alam. Jadi kegiatan AMDAL yang dilakukan itu harus hati-hati. Nilai dari kerusakan sumber daya alam itu nanti akan seperti apa. Oke, jadi di sini ada peran dari penilaian sumber daya alam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ini akan terkait dengan kebijakan publik. Oke.
dari sisi kebijakan publik misalnya. Ini adalah saat misalnya pemerintah melakukan cost and benefit analysis untuk proyek tertentu, cost harus memperhatikan lingkungan, benefit harus memperhatikan lingkungan, sehingga cost benefit analisisnya dilakukan dengan baik. Ini kan sebenarnya kan materi yang telah kalian pelajari di ekonomi sumber daya alam kan, cost and benefit analysis. Kemudian misalnya pemerintah akan menyusun neraca sumber daya alam, gitu ya. Ini rintisannya sudah lama, cuman belum sempurna aja. Dari tahun 2015-an sudah ada rencana, kita itu seharusnya punya neraca terkait dengan sumber daya alam kita, yang selama ini kan kebanyakan kan neracanya adalah dalam bentuk unit. Seharusnya dimonetize dalam satuan uang, itu berapa sumber daya alam kita. Itu yang masih terus dilakukan oleh teman-teman dari DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, untuk melihat nih, sumber daya alam kita itu seberapa. Oke, ini juga pentingnya melakukan MLK ini melakukan penilaian sumber daya alam. Kemudian Bappenas juga akan menyelenggarakan environmental economic accounting gitu ya. Ya ini mirip-mirip lah antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi adanya penghitungan terhadap saat melakukan kegiatan, ya dampak terhadap lingkungan itu juga harus dilakukan gitu ya. Nah ini yang mungkin terkait dengan peran kita sebagai mungkin nanti sebagian ditempatkan di Kementerian Keuangan gitu ya. Mengapa melakukan penilaian sumber daya alam dalam rangka ini adalah apa namanya pengelolaan fiskal. Dalam rangka pengelolaan fiskal itu seperti apa? Gini, misalnya hutan deh. Saya ngambil contoh hutan. Hutan saat orang melakukan pemanfaatan hutan alam. Jadi kan sebenarnya kan hutan alam bisa dimanfaatkan gitu ya, bisa ditebang dengan penanaman kembali dan sebagainya. Nah, itu ada bagian-bagian yang bisa menjadi sumber PNBP dari pemerintah, pendapatan nasional bukan pajak. Dari mana saja? Dari misalnya adalah dana reboisasi. Dari mana? Dari provisi sumber daya hutan. Dari provisi sumber daya hutan itu berapa yang dimanfaatkan, berapa meter kubik kayu yang dimanfaatkan, itu harus memberikan setoran kepada pemerintah dalam bentuk PNBP gitu ya, untuk hutan-hutan produksi. Kalau dana reboisasi itu lebih ke hutan-hutan alam gitu ya, untuk menjaga kelestarian alam. Jadi setiap ada kegiatan penebangan akan ditarik dana reboisasi untuk penanaman kembali dan yang lain gitu ya. Nah ini juga perlu penilaian dari pemerintah. Jadi untuk informasi aja, kemarin minggu yang lalu saya mengikuti diklat yang dilakukan oleh teman-teman DJKN gitu ya, penilaian terhadap hutan produksi. Nah teman-teman dari DJKN pun ini juga menjadi suatu rintisan gitu ya. Mereka juga belajar bareng-bareng kemarin bagaimana sih menilai hutan produksi. Kemarin kita dapat perspektif dari dosen-dosen UGM. Karena kan dosen yang kehutanan kan kalau nggak IPB ke UGM kita yang bagus. Saat melakukan penilaian itu seharusnya dilakukan adalah penilaian ekonomi dari suatu sumber daya alam, misalnya hutan. Nah, untuk melakukan nilai dari ekonomi itu tidak hanya use value. Ini kan yang telah kalian pelajari di ekonomi wilayah dan ekonomi sumber daya alam. Enggak hanya kegunaan aja, tetapi juga ada jasa lingkungan tadi. Jadi mirip-mirip dengan apa yang kita pelajari tadi deh. Tidak hanya barang, tetapi juga jasa lingkungan. Kalau hutan misalnya, kalau digunakan untuk tempat wisata misalnya, ya harus dinilai berapa potensi wisata yang dari hutan itu. Gitu. Kalau barangnya sih
kalau dari hutan, berapa kayu, potensial kayu, berapa potensial getah yang dihasilkan misalnya kalau pinus, dan yang lain. Mungkin ada obat-obatan yang ditemukan, tetapi ada jasa lingkungan juga yang mungkin ada menilai jasa hidrologi, mungkin keanekaragaman hayati, dan yang lain, termasuk karbon, berapa nilai karbon yang diserap oleh hutan, dan yang lain gitu ya. Intinya, perspektif saat kita melihat nilai suatu sumber daya alam, itu tidak hanya itu saja, tetapi juga meliputi jasa-jasa yang ditawarkan oleh sumber daya alam itu. Gitu ya. Itu poin pentingnya. Jadi, saya rasa itu saja. Jadi materi kita pada hari ini. Jadi paling enggak kita telah mempelajari tentang definisi, peran penting, lingkup, karakteristik, dan kenapa sih kita melakukan penilaian sumber daya alam itu seperti apa. Nah, selanjutnya nanti kita akan ada sisi diskusi, saya akan memberikan suatu kasus pertanyaan gitu ya. Nanti silakan kalian diskusikan, nanti kelompoknya saya acak aja gitu ya. Terus nanti kalian bertukar pandangan deh. Kira-kira untuk menilai suatu sumber daya alam itu seperti apa gitu ya. Oke, tapi sebelum ke situ, sebelum kita sesi diskusi, saya break out kalian. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi kita pada hari ini. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Putih. Jadi kan itu kalau saya pernah melihat kayak di berita-berita, di gambar di Twitter itu tuh kayak ada sumber daya alam kita, contohnya tuh aja salah satunya tuh kayak emas, Pak. Nah itu tuh kan kayak dia pengerukannya tuh udah sampai kayak bentuk gunung tapi ke bawah gitu, Pak. Dan itu tuh apakah hal ini merupakan suatu dampak kegagalan dari adanya penilaian sumber daya alam kita dan dampak kegagalan dari AMDAL? Soalnya setahu banyak juga kayak misalnya sumber daya alam, misalnya kayak kalau nggak salah saya baca berita di Kalimantan gitu Pak, itu tuh setelah dikeruk itu ditinggalkan saja Pak, jadi malah membentuk danau jadinya Pak. Itu kan kayak sebenarnya itu akan merugikan negara dan merugikan lingkungan juga ya Pak. Jadi sebenarnya solusi untuk hal ini kan kayaknya kalau nggak salah pernah saya baca itu solusinya juga nggak ada Pak, soalnya peraturannya juga masih kita di Indonesia peraturannya belum tegak gitu Pak. Terima kasih. Oke, pertama, apakah kalau ada kerusakan lingkungan itu merupakan salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa kita telah gagal dalam menilai suatu sumber daya alam? Sedikit banyak iya, kalau menurut saya gitu ya. Sedikit banyak iya. Karena apa? Karena sebenarnya saat kita melakukan ekstraksi alam, poin penting yang perlu kita lakukan adalah kelestarian sebenarnya. Kita sebelum ke nikel ya, kita ke sumber daya alam hutan dulu gitu ya. Tapi sebelum ke situ, saya balik lagi ke teori bagaimana menyelesaikan eksternalitas. Menyelesaikan eksternalitas itu caranya bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah komen, artinya ini adalah peraturan dari pemerintah. Ini artinya adalah intervensi penuh dari pemerintah untuk tidak melakukan eksternalitas. Yang kedua adalah dengan mekanisme pasar, misalnya dengan mengenakan pajak atau apapun agar lebih berkurang yang kita sebut dengan Pigovian tax gitu kan, kalau secara ekonomi. Ada dua itu yang perlu kita lakukan. Nah, dari konsep ini kita bawa ke kelestarian alam deh. Sebelum ke mineral, saya mau ke hutan dulu. Kalau hutan produksi misalnya gitu ya. Kalau kita melakukan hutan produksi, asumsi yang kita bangun adalah kayak kita melakukan penilaian bisnis. Kalian semester ini ya dapat penilaian bisnis ya? Iya, Pak. Asumsinya adalah going concern. Bisnis ini akan terus ada berkembang hingga nanti. Demikian juga saat kita melakukan penilaian hutan produksi. Kita menganggap hutan itu akan terus berproduksi gitu ya. Nah, bagaimana agar hutan itu terus berproduksi yang dalam istilah kehutannya kita sebut dengan lestari. Tadi kita ambil konsep untuk menyelesaikan eksternalitas adalah dengan komen, dengan peraturan pemerintah, komando gitu ya, COMMAND.
pemerintah itu membuat suatu peraturan terkait dengan hutan, misalnya adalah berapa luas hutan yang boleh ditebang untuk setiap tahun, gitu ya. Itu sudah ada peraturannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kelestarian, gitu ya. Sorry, bentar ya. Bentar, sorry. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi saya sampai mana ya? Oh ya, saya mau bawa ke hutan. Pemerintah membuat suatu peraturan yang namanya etat. Istilahnya etat gitu ya. Etat itu adalah tebangan maksimal dalam setiap tahun untuk suatu pengusahaan sumber daya hutan. Tujuannya agar lestari gitu ya. Tujuannya agar lestari, agar ya hutan kan butuh waktu untuk melakukan regenerasi tadi gitu ya, untuk melakukan regenerasi. Itu yang etat itu merupakan salah satu cara agar lestari. Nah, kemudian kita bawa ke mineral. Pertambangan yang sering kita lihat itu ya di Papua, yang mungkin seperti sampai kayak corong gitu ya, bentuknya ya, putih. Kemudian yang kalau di Kalimantan itu adalah biasanya dari batu bara gitu ya, kubangan-kubangan tanah lumpur dari sisa-sisa batu bara. Nah, ini merupakan salah satu bentuk tadi, baik itu AMDAL maupun kegagalan kita untuk menilai suatu sumber daya. Mungkin ada eksternalitas dari ekstraksi yang tidak diperhitungkan dengan matang, gitu ya. Saat kita melakukan eksplorasi terkait dengan mineral, itu suatu hal yang mungkin misalnya nih pemerintah yang memberikan izin ya, yang belum tercapture oleh pemerintah. Jadi seharusnya pemerintah yang di awal tadi saya sebutkan bisa melakukan komen gitu ya, force dia melakukan apapun instruksi atau apapun dengan kekuatannya dan kekuasaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, seharusnya bisa membuat langkah-langkah, misalnya nih perjanjian saat memberikan izin itu sampai pada tahap misalnya bagaimana mengembalikan lingkungan setelah proses ekstraksi itu selesai gitu ya. Itu yang mungkin belum tercapture dengan baik oleh kita, yang menyebabkan tadi beberapa masalah dalam lingkungan tadi. Jadi mungkin saya setuju apa yang disampaikan oleh Putih tadi, bahwa itu ya merupakan salah satu cerminan sebenarnya dari kegagalan kita untuk melakukan valuasi maupun kegagalan kita untuk menentukan dampak dari lingkungan dari kegiatan-kegiatan ekstraksi ataupun pemanfaatan sumber daya alam kita. Mungkin seperti itu, Putih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sip. Oke. Oke. Sekarang saya memberi tugas. Tugasnya sederhana, nanti paling waktu 10 menitan lah. Nanti kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Saya kok bentar ya. Bentar, saya mau nge-sign cuman tersembunyi. Hidden.
Bentar, saya oke. Jadi tombol Zoom saya di bawah itu hilang, jadi saya nggak bisa nge-send buat breakout. Bentar ya. Ini kelas ini berapa mahasiswa? 27. 27. Oke. Jadi nanti saya akan assign gitu ya. Kalian nanti diskusi di breakout. Pertanyaannya adalah gini. Beberapa tahun yang lalu terjadi kebakaran hutan di Indonesia gitu ya. Misalnya kita kebakarannya adalah kebakaran gambut deh. Gambut itu ya enggak usah kebakaran gambut deh, nanti bingung gambut itu apa. Kebakaran hutan biasa aja deh. Saat terjadi kebakaran hutan, kira-kira kerugian apa yang perlu kita estimasi, yang perlu kita hitung, sehingga kita akan tahu nih atas kebakaran hutan di tahun tersebut itu ruginya sekian miliar atau sekian triliun atau apapun, gitu ya. Itu kira-kira komponen yang perlu kita perhitungkan itu dari adanya kebakaran hutan itu kira-kira apa saja, gitu ya. Paham kan ya maksud saya kan ya? Oke, nanti kalian diskusi, nanti kita akan diskusikan bareng-bareng deh. Kalau seperti itu kira-kira komponen yang kita hitung sebagai unsur kerugian itu apa saja? Oke, ada 27 masing 5, berarti saya assign ke 5 kelompok aja deh. 5 kelompok. Maaf Pak, Oh, ya. sebelum itu boleh minta catatan Bapak nggak Pak? Catatan? Catatan Bapak minta Catatan yang di Oh, PDF iya. ini, Pak. Oh, yang ini ya? Oke, Iya, nanti Pak. saya kirim di grup ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, nanti saya kirim di grup. Nggak usah, ya nanti diskusikan aja. Nanti satu orang nulis, nanti kita nggak usah dikumpulkan, nanti kita diskusi bareng-bareng aja deh. Ini kita kelihatannya jodoh sekelompok.